Allah Bapa, kami berterima kasih, kami memuji-Mu. Kami mengandalmu tidak akan hilang. Engkau adalah Bapa kami. Engkau selalu mengasihi kami. Kami berterima kasih. Berkati firman-Mu hari ini. Melalui firman-Mu menyertai kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan pasal ke-6 ayat ke-8. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Hokit. Kita memiliki tema dari padang gurun yang datang itu siapa? Isi pasal ini berkata Israel mengandalkan pengantin pria datang untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia dalam padang gurun datang naik ke atas. Ayat sampai 2. Di sini mengatakan tentang pengalaman mereka di dalam padang gurun. Ayat 12 sampai 20 memberitakan bagaimana mereka mengalami di dalam tanah Kanaan. Di dalam firman ini kita melihat Tuhan ada satu hal juga yang Tuhan takuti. Tuhan takut. Bisa kita hidup dalam keadaan hidup yang enak atau maksudnya diberkati, maka kita akan lupa kepada Tuhan. Dan semua itu datang dari diri kita sendiri. Merasa kalau kita mendapatkan semua harta kekayaan datang dari kekuatan kita sendiri. Karena sebenarnya ini ada berkat yang dari Tuhan, tapi kita merasa ini karena jeripaya dan kehebatan kita. Dan juga di generasi yang akan datang juga merasa kita memang semestinya dan saya memang pantas mesti mendapatkannya. Maka kita meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, bertambah jauh. Jadi mulai dari padang gurun kita naik ke atas. Tuhan mereka membawa dari padang gurun masuk ke tanah Kanaan. Ayat 1 sampai 10. Yang depan mata sama yang masa lalu. Dan juga banyak kosakata. Dan juga banyak yang tema bagian 2 ayat 11 sampai 20 di bagian kedua ini. Dan juga yang akan datang ini. Tapi yang akan datang tapi dibahas hari ini dan kemudian hari apa yang akan terjadi. Dan kita melihat Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tahu bangsa Israel akan begini. Dan tetapi Tuhan tetap memilihnya. Dan Tuhan itu buat satu hal dan melihat bagaimana mereka akan baik sampai bagaimana dan bagaimana mereka akan melakukan kesalahan sampai bagaimana. Tapi semua ini Tuhan yang mempunyai rencana dan rancangan. Dan di saat bangsa Israel sampai kepada mereka dalam yang sangat perbuatan yang jahat itu, maka Tuhan membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Dan di dalam padang gurun mempersiapkan mereka untuk mendapatkan tanah perjanjian. Di sini untuk mendapatkan tanah perjanjian jangan melihat yang kesulitan yang ada di depan mata. Semua kesulitan yang di depan mata akan berlalu. Percobaan yang bangsa Israel mengalami ada selama 40 tahun. Tuhan ini ada waktu yang Tuhan tentukan dan sesudah 40 tahun tapi Tuhan akan membimbing mereka masuk ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun ini ada sudah mengalami bersama dengan generasi yang terdahulu dan sekarang mereka bersama Musa melihat untuk memasuki ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengikuti semua perintah Tuhan supaya mereka bertambah banyak. Kita dalam ulangan kita gitu dalam keluaran kita menghitung jumlah bangsa itu ada 600 juta orang.
Dan di dalam urangan ini bisa mereka banyak yang mati di dalam padang gurun. Dan sekali lagi Tuhan Musa menghitung jumlah mereka tetap 600 juta orang. Dan sama jumlahnya. Dan Tuhan menyuruh mereka berpegang pada semua perintah Tuhan. Dan juga mereka mendapatkan semua tanah perjanjian. Dan di sini ayat kedua di sini memberitahukan kepada mereka selama 40 tahun kesulitan mereka. Dan kalian mesti ingat kepada seluruh perjalanan yang kurakurkan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Di selama 40 itu 40 adalah jumlah angka yang dalam percobaan yang dicobai. Yesus juga 40 hari di padang gurun dicobain. Dan sini menyatakan Tuhan dia adalah anak yang Tuhan kasih. Dan di bangsa Israel selama 40 tahun ini banyak orang yang mengeluh dan juga menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Sebenarnya di dalam padang gurun, hari-hari padang gurun ini sangatlah sulit. Dan bagi kita yang muda ini ada mereka pergi jalan-jalan. Dan bisa kalian tahu kalian berputar di situ dan tidak bisa berjalan keluar di dalam banyak mengeluh. Dan Tuhan ada tujuan dan intinya. Jadi selama 40 tahun ini Tuhan ingin tahu hati kalian itu bagaimana. Ini ada tujuan pertama. Tuhan ingin tahu hati mereka bagaimana. Percobaan itu bukannya tujuan utamanya. Percobaan ini tahu supaya hati mereka bagaimana, ini intinya. Atau seperti perumpamaan tahun 1997 membicarakan berapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun, bagaimana orang meninggalkan Hong Kong. Setiap orang yang meninggalkan Hong Kong pasti ada alasan mereka sendiri. Dan banyak orang juga tidak meninggalkan Hong Kong. Yang tidak meninggalkan Hong Kong juga ada alasan mereka sendiri. Dan yang paling penting bukannya alasannya. Dari reaksi ini, kita tahu hati kita bagaimana. Apakah Tuhan tidak tahu mesti dengan percobaan ini baru tahu? Sebenarnya bukan. Tuhan sebenarnya maha tahu. Jadi bahasa Israel kami tahu hati kalian tuh bagaimana. Sebenarnya kita sudah mengalami percobaan tapi kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dan juga tidak tahu semua intinya. Sebelum mengalami percobaan kita juga tidak ada reaksi seperti ini. Sebelum ada percobaan ini sebenarnya kita meninggikan diri kita sendiri. Jika kita sangat hebat, apapun bisa kita lakukan. Tapi dalam percobaan ini supaya bangsa Israel tahu hatimu yang dalam bagaimana. Di dalam percobaan ini untuk mencobai hati kalian untuk memperlihatkan yang nyata di dalam intinya. Dan banyak orang berkata, saya juga membicarakan tahun 1997 meninggalkan Hong Kong karena untuk anak-anak kita ya, keturunan kita ya, generasi yang akan datang. Ini adalah sangat istimewa. Sebelum tahun 97 saya di Amerika, masih sekolah di Amerika ya, saya melihat banyak ayah dan ibu membawa anaknya datang ke Amerika. Saya melihat tuh anak tidak begitu bahagia, tidak kehilangan banyak teman-teman yang tumbuh bersama mereka, dan sampai di sekolah tuh mereka tuh dikucilkan. Dan dia belajar bahasa Inggris lebih cepat daripada ayah dan ibunya. Pergi ke McDonald memberi makanan di nona siapa yang pergi memilih menu itu anak-anak, karena bahasa Inggris mereka sangat hebat.
tapi ayah dan ibu mereka tidak baik. Dan sangat takut bisa memilih menu, ditanya sama orang, tidak bisa menjawab. Jadi anak itu mewakili ayah ibunya. Jadi anak-anak itu tidak menghormati orang tuanya karena bahasa Inggrisnya kurang baik. Apakah karena untuk demi kepentingan generasi kita akan datang kita berjudi begini. Dan banyak orang tua membawa anak-anaknya ke luar negeri dan juga mereka mengajar mereka bahasa Cina. Takut mereka kehilangan bahasa Cina. Kamu dia mengajar generasi pertama, kan kalian tidak bisa lagi mengajar generasi yang kedua. Dan sampai dimanapun juga mereka tetap akan dibilang Chinese, tapi di status mereka ada Amerika. Tapi karena demi untuk anak-anak kita untuk imigrasi, kita mesti berpikir lebih lagi ya. Ini yang di saat saya masih sekolah di Amerika, saya melihat semua ini. Kemungkinan ini bukannya mewakili semua orang. Dan saya juga mengenal banyak orang keturunan Cina yang di sana yang tinggal sangat lama. Dan sini tujuan pertama ada untuk memahami hatimu. Kita memohon Tuhan membantu kita supaya kita mengenal diri kita sendiri. Dan Tuhan berkata selama 40 tahun di dalam saya memberikan makna kepada nenek moyangmu yang tidak engkau kenal. Jadi supaya kamu tahu bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi supaya ini bisa memahami hatimu. Jadi apa yang kita andalkan selama ini? Kita sebenarnya bukannya hanya mengandalkan makan atau roti, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Tuhan berfirman ada makna, ada mana, ada burung puyuh, ada burung puyuh. Jadi sebenarnya yang kita benar-benar kita andalkan ada apa? Kita belajar dan kita memahami apa yang kita andalkan. Apa yang kita andalkan. Saudara-saudara semua sekarang ini, hari ini apa yang kita andalkan. Dan kita renungan pagi sangat baik. Karena kita ingin lebih lagi mengenal firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mengenal hati kita yang paling dalam. Jadi juga melalui firman Tuhan kita memahami dan mengenal diri kita mengandalkan apa untuk hidup. Dan banyak semua ada dari kegiatannya sendiri, tapi banyak yang tidak mengandalkan firman Tuhan untuk hidup. Di sini di dalam kita mengandalkan mempelai laki-laki kita untuk mendapatkan kehidupan ini. Karena kita tahu mempelai laki-laki kita bisa kita andalkan. Dan dia memang bisa kita andalkan. Yang bagian ketiga sebenarnya Tuhan ingin mereka belajar apa? Ayat keempat. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dia siapakah ada mempeduli atau memperhatikan ya apakah ada baju dan adakah kaki kita bengkak. Sebenarnya orang tua yang bisa mengingatkan ya, memperhatikan apakah anaknya ada baju pakai. Sebenarnya Tuhan berkata selama 40 tahun ini Tuhan berkata saya memperhatikanmu, saya melihat apakah kamu ada baju pakai, apakah kakimu berjalan selama 40 tahun ini kakimu bengkak. Maka di sini kini Tuhan mengajar kamu sama seperti orang tua mengajari anaknya. Dan siapa yang benar-benar kamu tahu siapa yang benar-benar yang mengasihimu. Kamu mengenal Tuhan adalah Allah Bapamu yang benar-benar yang mengasihimu. Dan apakah kamu cukup baju untuk memakai? Tuhan sangat peduli. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menuju jalan yang ditujukan dengan
takut akan Dia, yaitu mengena hatinya Allah Bapa. Itu ayat ke-7 sampai 10. Dan itu membimbing mereka ke satu jalan. Bukan tuh jalan tempat yang ditentukan, yaitu tempat yang ditentukan orang mempelai karena memasuki jalan ke tempat yang ditujukan. Dari sini mereka melihat apa? Dan Tuhan berkata, ada air, ada sungai, ada mata air, ada danau, dan juga ada pohon-pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Yaitu Taman Eden ini yang paling empat sungai ini dan terus ada kehidupan atau sungai kehidupan. Ini bukan padang gurun lagi. Ada suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Satu tempat yang sangat baik, yang cantik. Di situ di California itu satu gunung yang sangat baik, ada air terjun, ada sungai. Yaitu sangat air terjun yang tinggi. Berdiri di pagar yang dipagari, kamu melihat air terjun itu, kamu akan basah karena air terjun yang turun, kamu akan basah. Dan banyak orang mengalami ini sangat puas. Dan juga air terjun yang turun yang mengalir. Itu yang kedua, air membuat kehidupan sangat penting. Kalian tidak usah lagi menimba air lagi, karena air itu melewati depan rumahmu, dan yang 7 macam makanan, yaitu gandum dan jelai, dan semua akan membuat kamu kenyang. Dan juga persedia makanan, ada pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima, dan satu pohon zaitun dan madunya. Bukan hanya makan kenyang, juga ada anggur untuk minum. Anggur adalah untuk membuat anggur ya. Dan juga pohon ara, ada buah sebelum dan sesudah makan ya. Sebenarnya pohon ara itu, buah ara itu baik untuk usus ya. Dan juga buah delima juga banyak airnya, dan juga zaitun bisa untuk masak. Ini sangat baik. Ini ada makanan yang sangat berharga. Dan juga seperti juga ada namanya semacam ini buah kurma yang sangat manis. Dan banyak buah kurma itu mereka buat menjadi madu. Jadi semua makanan mereka pun tidak akan kekurangan. Ini ada pohon Taman Eden. Sebenarnya Taman Eden ini Tuhan persediakan untuk Adam dan Hawa, yaitu tanah Kanaan. Jadi sini pengantin pria membawa mempelai perempuan masuk ke dalam tanah perjanjian ini. Di selama 40 tahun ini mereka di dalam padang gurun tidak ada air dan makanan, tapi batu itu ada mengeluarkan besi. Dan kalian tahu batu itu ada besinya, itu zat besinya sangat tinggi, dan gunungnya bisa kau garik tembaga. Jadi mereka masuk bukannya zamannya besi, tapi zamannya bukan lagi zamannya besi, tapi zamannya tembaga. Bisa dibuat satu alat. Itu begitu.
Jadi manusia tidak usah dengan bumi ini untuk berperang. Jadi semua bisa berputar seperti roda ya, yaitu tembaga. Ini ada tembaga, ada kehidupan, satu inti kehidupan. Yaitu sebenarnya peralatan yang sangat berharga yang kualitasnya bagus memakai tembaga. Maka apa suka baik, ada air dan semua banyak makanan dan juga gandum dan juga yang makanan yang bisa dimakan kenyang, ada batu, ada besi, ada tembaga. Bukannya satu tanah yang miskin. Tuhan membuat kita makan dengan puas dan kenyang. Di sini di mana? Apakah kita yang sudah kita dapatkan karena kita berperang, karena sudah memenangkan ini? Bukan, karena Tuhan memberikan kepada bangsa Israel. Anak-anakku semua ini saya sediakan, saya berikan padamu. Semua yang baik. Banyak orang percaya Tuhan Yesus dan tahu kehidupannya itu berubah. Percaya Yesus bukannya mendapatkan semua materi, tapi Tuhan yang menciptakan materi. Dan seluruh yang ada di bumi ini diberikan pada kita. Dari kita semua di dalam yang dikenyangkan, dan generasi kita yang akan datang dari dalam yang dikenyangkan. Maka kita lupa kepada makna dan lupa kepada di padang gurun. Dan jadi kita karena Tuhan memberkati kita, maka berkat yang Tuhan berikan kepada kita menjadi Tuhan kita. Setiap hari sudah ada, maka hati kita jatuh. Karena kita merasa kita mendapatkan semua harta benda dan kekayaan ini karena kekuatan kita. Kita melihat lagi ayat 11 sampai 20. Ini saya memberi tema mendapatkan harta itu peringatan mendapatkan harta kekayaan. Jadi kita lupa kepada Tuhan. Semua ini sangat baik. Semuanya diberikan dengan sangat sempurna. Tuhan memberitahukan kepada kita, kita mesti waspada supaya kita jangan lupa kepada Tuhan Allahmu. Kita mesti berpegang pada perintah dan peraturan ketetapannya. Dan supaya kamu makan, supaya apabila engkau sudah makan kenyang. Sebenarnya makan sudah kenyang, sudah masalah. Semua ini Tuhan berikan pada kita. Dan semua Tuhan ciptakan bumi dan langit. Bumi yang semua yang ada, semua Tuhan berikan pada kita. Ini sebenarnya bukan masalah. Masalahnya adalah hati kita. Takut apabila kita sudah makan dan kenyang. Ini dikatakan generasi kedua dan ketiga membangun rumahnya dan juga kambing domba bertambah banyak dan semuanya yang ada bertambah banyak. Jadi semuanya baik, semua bertambah. Dan reaksi manusia bagaimana? Dan akan tinggi hati dan juga angku ya, lupa pada Tuhan dan lupa kepada Tuhan yang sudah memberkati. Jadi berkat ini bukan menjadi berkat lagi. Dan memang semestinya ada. Dan semestinya. Dan makanya hatinya tinggi. Karena menggigit kunci emas ya lahir. Karena masanya kaya dari orang tuanya. Tuhan takut kalian bertinggi hati, lupa bagaimana kalian keluar dari Mesir, dan takut mereka tuh membawa mereka keluar dari membawa di padang gurun apapun tidak ada, tapi Tuhan sudah membimbing kamu keluar dari padang gurun. Di sana ada ular-ular ganas, sekarang kala jengking, tanah yang gersang dan tidak ada air.
Kamu melihat bagaimana Tuhan memberkatimu. Ya, air keluar dari gunung batu yang keras. Sebenarnya kasihnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Dan Tuhan memberikan mana kepadamu. Yaitu memberikan kamu supaya kamu dan mencobai kamu supaya kamu diberkati di dalam percobaan ini. Sebenarnya percobaan ini ada satu hal yang biasa gitu, maksudnya supaya kamu bisa melewati ini dan kamu akan diberkati, dan bukan hanya di sini, generasi yang kemudian dan kemudian, dan supaya generasi bisa masuk ke tanah yang diberkati. Ya, maka aku takut dalam hatimu, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dan kita juga kadang juga sering mengeluh, kita kenapa bisa begini? Kita satu tahun kita mendorong mempelai laki-laki 3. Tapi sejarah gereja terus berulang-ulang semua ini. Gereja yang diserang, akhirnya dideklarasi ya, ditobatkan menjadi gereja pemerintah ya, seluruh Roma adalah gereja kerajaan Roma. Saat itu semua di bawah perintah Raja Roma. Jadi pemerintahan Roma lebih tinggi lagi daripada kerajaan Roma. Dia merasa dia paling tinggi, yang tidak bisa disalahkan gitu ya. Ya, terhadap semua peraturan dan pengajaran tentang keamanan dia tidak bisa mengelak, dan dia merasa dia tidak bisa tidak salah karena semua ini dia yang benar. Dan inilah sangat bahaya, dan semua ini akan jatuh. Dan saat itu Roma itu dipimpin oleh anak dari selirnya ya, dia sebenarnya tidak boleh menikah, tapi dia ada selir dan melahirkan seorang anak, maka anak dari selir. Dan sebenarnya pemimpin pertama adalah anak dari istri yang pertama, dan dia melindungi anak dari selirnya. Dan supaya diajar mereka supaya mereka ditobatkan menjadi pengajar di dalam keagamaan. Jadi melewati 1000 dan 1500 ini, maka gereja itu dan pengajaran sangat rusak. Mohon Tuhan mengampuni kita. Waktu itu Roma di Eropa sebenarnya yang paling hebat di dalam ini. Tapi semua ini pengajaran agama sebenarnya adalah rusak ya, sampai berapa ratus tahun, sampai akhirnya perubahan ini, peraturan ini. Sebenarnya kepercayaan mesti ada sejarah, maka mereka bisa ada akarnya. Bukannya kepercayaan kita, bukan generasi kita ini dan generasi ini. Sebenarnya generasi kita dan generasi akan datang dan akan. Tetapi yang utama kita jangan mendorong mempelai laki-laki kita, dan kita mesti mengajar anak kita itu supaya kita mengenal Allah Bapa kita, supaya mereka di dalam diberkati dan jangan lupa kepada Tuhan Allah kita. Ini dalam padang gurun ini siapa? Sebenarnya kita generasi ini, tapi dia generasi yang akan datang yang datang kita mestinya mendoa untuk generasi kita. Jangan merasa kepercayaan kita semestinya.
Sebenarnya setiap generasi kita adalah satu generasi hubungan dengan Tuhan. Kita masih ada satu perjalanan. Mungkin ada di dalam dicoba oleh kemiskinan, dicoba oleh perekonomian. Kita memohon Tuhan mempersiapkan hati kita di dalam kita. Dalam kemiskinan kita jangan mengeluh, di dalam kita berkecupan jangan kita tinggi hati. Memohon Roh Kudus membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Kita bisa memuji Tuhan kita. Besar dan kecil kita mesti memuji Tuhan. Karena Allah Bapa kita, Dia adalah Raja kita. Amin.
Tuhan, kami mesti selama-lamanya memuliakan nama-Mu. Karena nama-Mu pantas untuk kami puji. Nama-Mu kami pantas ditinggikan. Karena Engkau mengasihi kami. Waktu kami, hidup kami bagaimana Tuhan, Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Karena kasih ini kami persembahkan terima kasih. Memuji-Mu dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Untuk hari ini, hari perayaan Pondok Daun, Engkau di tengah-tengah kami, tinggal di dalam kami. Engkau memberkati ke kami. Ada kasih, ada karunia, Tuhan, kami berterima kasih. Saudara-saudara semua, kalau kita misalnya berdua untuk sharing di dalam kehidupan kamu, apa yang menjadi percobaan kamu di dalam percobaan ini. Kalian di dalam padang gurun, kamu sebenarnya sudah melewatinya. Di dalam percobaan ini, kamu mengenal kamu. Apa yang kamu andalkan? Di dalam percobaan ini, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dan bagaimana sifatnya Dia? Kita berdua saling berbagi dan kita saling mendoakan.
Kita saling mendoakan, bisa kita mengalami percobaan ini, kita bisa melewatinya. Kita masuk di dalam doa. Tuhan, bisa kami sharing, kami berkata, kami membicarakan tentang hati kami, sebenarnya kami tahu sebenarnya kali kami, Engkau di tengah-tengah kami, Engkau membimbing. Tuhan, di dalam hati kami yang paling dalam, dan sekarang juga pergi dan juga mengikuti semua keinginan hati kita, berpikir ada tekanan, ada ketakutan. Kita tahu hati kita yang paling dalam itu bagaimana. Tapi kami kadang mengambil satu keputusan. Dan apakah intinya yang mendorong kami? Apakah takut? Apakah menghindari semua kenyataan ini? Tuhan, terima kasih bisa kami mendoa dan kami Roh Kudus memberitahukan kami apa yang kami katakan. Roh Kudus membuat kami lebih memahami diri kami sendiri, percobaan, godaan, kesulitan. Tuhan, kami berbalik, mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan semua apa yang kami pikirkan. Dan kami juga tidak melihat apa yang ada di depan mata kami. Kami tetap mengandalkan padamu, tetap mengandalkanmu. Tuhan, Bapak, saudara-saudari yang di sini, yang di online, yang mendengar dan melihat. Dan tidak satu pun, Engkau tidak di bawah satu pun yang tidak Engkau jaga. Tuhan, bantu kami di dalam keadaan tekanan dan kesulitan ini. Tapi kami yang mata kami tertuju padamu, tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Tuhan, Engkau memberikan kami kepercayaan supaya kami tahu Engkau membimbing kami sampai akhir. Dan kami ada kepercayaan karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Tahu tidak ada air dan tidak ada makanan, cepat berlalu. Dan sampai hari ini juga akan berlalu. Terima kasih kamu bimbing kami untuk berjalan lagi menuju ke dalam. Karena apa yang sudah Engkau berikan, ada tanah Kanaan. Itu penuh dengan madu dan gandum. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami sudah menyediakan tempat gandum dan madu. Tuhan, biasa setiap saudara-saudara ini untuk memujimu. Kami menghadapi perekonomian sulit. Tuhan, terima kasih Engkau memberitahukan pada kami. Kami bukan mengandalkan harta benda, tetapi Tuhan, Engkau langit dan gunung dan air semua darimu. Engkau untuk berikan kami semua yang kami. Bahasa Israel di dalam padang gurun, baju mereka dan tidak robek, dan kaki mereka juga sepatu mereka tidak hancur karena juga-Mu. Supaya kami mengenal Engkau lebih, karena Engkau Tuhan yang memberkati. Saya juga mendoakan bagi yang hidup sendiri, takut ke hidup sendiri dan takut orang berkata padanya karena mereka tidak bisa menikah, tidak ada meminang. Kami Tuhan, kami mengandalkan-Mu, biarpun kami hitam tapi kami sangat cantik. Tuhan membantu kami sewaktu yang sudah datang. Mempelai kita akan datang. Kita menghadapi hubungan sesama. Tapi Engkau mengajak kami untuk bersabar dan tidak tahu apa yang
orang samping kita yang mereka kita ampuni kami kita tahu kamu ampuni kami. Itu sebagai satu sisi dari spirit bagi memahami Engkau mengasihi kita, kamu mengasihinya. Kami lebih lagi dalam mengenal hidup lebih saling berdampingan dan menghadapi setiap percobaan kami berpegang padamu. Kami Tuhan sekali lagi kami berterima menghadapi semua percobaan ini. Engkau Tuhan memberikan kami kasih, Engkau memberkati kami berterima kasih. Terima kasih dan memuji pujian haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan kami mengandalkan-Mu, Tuhan kami mengandalkan-Mu. Engkau membimbing kami. Bagaimana Engkau membimbing bangsa Israel selama 40 tahun di dalam padang gurun? Bagaimana Engkau memberkati mereka? Baju mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Dan Engkau membimbing mereka ke tanah Kanaan. Tuhan, kehidupan kami Engkau juga bimbing kami. Kami semua berkat yang dari-Mu. Selesai semua. Yang kedua kita yang kita dapatkan, Tuhan membantu kita. Tuhan sendiri yang memberkati kita setiap orang. Engkau makan kenyang, Engkau mesti memudahkan nama-Mu Tuhan, karena Dia sudah memberikan hal yang baik kepada kita semua, rumah kita dan juga buku tabungan kita, anak-anak kita, semua yang ada. Kita memudahkan pada Tuhan, karena semua Tuhan datang dari Tuhan. Dan kita di dalam handphone kita yang kamu ingat satu-satu Engkau tulis. Tulis ini semua berkat ini. Rumah saya ini Tuhan datang dari Tuhan. Saya bisa menyewa rumah ini karena Tuhan yang membimbing. Dan kalian tulis. Saya menulis 5 macam dulu. Hari ini adalah perayaan pendahuluan. Kita semua persembahkan pada Tuhan. Ini adalah buah yang baik pada Tuhan. Engkau juga mencari satu orang, Engkau berkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, buah yang saya dapat ini, saya itu Tuhan juga memberkatimu dan sama-sama bersuka cita. Dan semua yang Tuhan berkati pada kita beritakan kepada keluar. Dan bagaimana Tuhan memberkati kita dan juga berkati orang lain. Dan kita ingat 5 macam. Kita juga sama orang samping kita yang sekeliling kita. Dan tahu dia mereka membutuhkan buah ini, Engkau doakan mereka. Dan susah berdoa. Dan juga kalian menghitung buah yang diberikan. Dan juga Engkau bicarakan kepada generasi yang akan datang. Dan juga pada anak-anak rohani kamu. Dan juga memberkatinya dengan supaya mereka mendapatkan buah ini yang apa yang Tuhan berkati pada kita. Tapi kita boleh saling mendoakan. Dan Tuhan bersedia memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Ini adalah tanda yang Tuhan menjadi kita. Ini ada buah yang paling baik. Dan bagaimana buah yang ini? Dan semua ini kita persembahkan pada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih-Mu ya. Semua buah yang kami dapatkan, semua berkat datang dari-Mu. Supaya kami tidak lupa pada-Mu, supaya hidup kami dengan hidup enak. Ya, sudah dipuaskan ini, supaya kami jangan lupa kepada-Mu. Semua datang dari-Mu. Kehidupan kami juga datang dari-Mu. Kalau kami bisa hidup dan bisa beraktivitas, kami yang kami dapatkan semua anak-anak kami dan keluarga kami semua datang dari-Mu. Tuhan, kami berterima kasih memuji saya dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati saudara-saudara semua. Apa yang kami dapat berkat ini akan terus juga diturunkan dan cuma menjaga supaya Tuhan menambahkan pada kami berkat Tuhan tidak akan berkurang. Dan kami yang supaya kami menghitung kasih karunia dan juga mengalir dalam kasih-Mu, sukacita Tuhan, berkat Tuhan dan menyertai kami. Dan Tuhan Yesus nama Tuhan, amin. Saya nama Tuhan Yesus berkati kalian yang punya anak-anak sama kalian juga sama kasih Tuhan dan mengikuti Tuhan dalam Tuhan Yesus dengan hubungan dengan anak-anakmu baik dan juga menerima Tuhannya Tuhan ada bukan Tuhanmu dan Tuhannya sendiri. Dan setiap anak-anak ada hubungan baik dengan Tuhan dan supaya mereka sendiri mengalami dengan Tuhan dengan sepenuh hati berjalan dalam Tuhan dan berjalan berkati dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama kita memberi Tuhan karena berkati Tuhan kita setiap kami ini dan setiap orang memberkati dalam ini dengan sukacita di dalam ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kami berterima kasih. Perhatikan kami. Bukan hanya memperhatikan kami, juga memperhatikan kami besar dan kecil. Dan setiap kaya memberkati kamu, engkau buka matamu, tangan kamu depan dan perlihatkan diri ya. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Di saat kamu menerima tanganmu, engkau berkata pada hatimu sendiri dan engkau menerima saya. Semua kekuatan ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi datang. Dan taruh tanganmu atau di dalam satu tangan taruh di palamu, satu lagi tangan ditaruh di dadamu. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Di saat itu setiap dalam hidup kamu jalannya tinggi dan rendah dan dinikmati berkat dan juga mengalami penderitaan dan kesusahan. Dalam biasa hati mulutmu dan pikiranmu, hatimu bukan mengeluarkan kata-kata yang mengeluh. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau melakukan satu gerakan, dua jadi ya, itu paling tinggi, paling berkati. Kamu percaya Tuhan ada kemenangan di Tuhan. Kamu tahun berberkatimu. Dan kita bersama ini taruh di dalam perut kamu. Saya dalam Tuhan Yesus memberkatimu. Di tempat ini ada kekuatan. Kalau apa yang kamu melahirkan di dalam kamu ya akan memberkatimu, mengenal Tuhanmu. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan dan generasi-generasi dan generasi lebih kudus dan lebih lagi diberkati dan diberkati. Apa yang anak-anak yang kamu lahirkan dan juga anak-anak rohanimu juga semua juga diberkati. Saya juga dalam Yesus berkatimu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Berkati kalian semua.